Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan praktek coaching dengan alur tirta. Adapun kasusnya sebagai berikut. Kepala sekolah yang bernama Bu Ike mempunyai masalah tentang kurangnya semangat atau antusias guru-gurunya untuk menuju adiwiyata mandiri. Hal ini terlihat dari pernyataan guru-guru yang menyatakan bahwa beban kerja mereka akan bertambah untuk memenuhi administrasi dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam memenuhi nilai minimal 96. Bu Ike ingin mendiskusikan solusi yang terbaik untuk masalahnya. Selamat siang Bu Yanti, boleh saya masuk? Oke Bu Ike, selamat siang, silahkan masuk. Kok kelihatannya kok agak gimana, kurang semangat. Monggo Bu, silahkan masuk, silahkan duduk. Terima kasih Bu Yanti. Oke, di siang ini bisa kok Bu Ike kita ngobrol. Kelihatannya Bu Ike kan tadi kayak kurang semangat. Apa tuh Bu yang ingin diobrolkan? Saya siap mendengarkan cerita dari Bu Ike. Terima kasih Bu Yanti. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bu Yanti. Dan terima kasih bisa meluangkan waktu untuk saya. Gini Bu, kemarin kan saya menghadiri rapat di Pemda bersama guru saya sebagai ketua adiwiyata. Ya. Yaitu tentang CSAM atau calon sekolah adiwiyata mandiri. Sesampai di sekolah, saya mensosialisasikan hasil rapat yang saya hadiri ke warga sekolah saya, yaitu Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah. Dari tanggapan warga sekolah, beliau kayaknya kurang bersemangat, kurang antusias untuk nantinya mengikuti CSAM. Hal ini mungkin karena beban kerja beliau bertambah, ruwetnya administrasi yang nantinya akan dibuat, serta kegiatan-kegiatan pemenuhan nilai yang minimal harus mencapai 96 untuk keadiwiyata mandiri. Dan pokoknya kayaknya berat gitu untuk teman-teman guru-guru saya atau tenaga administrasi. Oh, begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Ike, harapan dari obrolan kita hari ini itu apa ya Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme, semangat warga sekolah untuk mengikuti CSAM dan bisa lolos untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Iya, betul Bu Ike. Menurut Bu Ike, hal apa yang membuat guru-guru, tenaga administrasi sekolahnya kok kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini lah Bu? Iya, gini Bu Yanti. Kalau saya ingat kembali cerita dari Ketua Adiwiyata, dulu saat mengikuti Adiwiyata Kabupaten, warga sekolah sangat-sangat antusias, kompak untuk melakukan kegiatan dan akhirnya sampai bisa lolos pada tahap provinsi dan sampai pada akhirnya di tahap nasional. Tetapi semakin ke tingkat atas, semangatnya semakin menurun. Dan hal ini dikarenakan untuk lolos target nilai minimal kan harus 96. Iya. Berat jadinya. Untuk mencapai nilai itu, warga sekolah nantinya beban kerjanya bertambah banyak. Apalagi ada beberapa warga sekolah yang kurang mendukung atau tidak mau melakukan tugasnya. Akhirnya beberapa guru, khususnya ketua adiwiyata, beban kerjanya berlipat-lipat menjadi lebih banyak.
Nah, kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan administrasi itu pun akan membutuhkan waktu dalam bekerja juga banyak pula. Ada waktu lain lagi selain mengajar, bebannya kan tambah banyak ini nanti Bu ya. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu pembuatan RPP, Bu. Karena RPP-nya ini kan harus terintegrasi pada PRLH, Iya, yaitu betul-betul. perilaku ramah lingkungan hidup yang terdiri dari menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, mengolah sampah melalui 3R, melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, penghematan dan konservasi air, penghematan dan konservasi energi, dan inovasi terkait PRLH itu masih ada kebingungan di guru-guru. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa yang dapat membuat warga di sekolah Bu Ike itu antusias atau semangat lagi seperti dulu saat mengikuti Adiwiyata Kabupaten? Kalau menurut saya itu Bu ya, warga sekolah menginginkan sekolah yang bersih, indah, Betul. nyaman, dan semua warga sekolah baik itu murid-murid, guru, tenaga administrasi sekolah memiliki perilaku peduli lingkungan. Wah, saya sependapat dengan Bu Ike. Dampak dari Adiwiyata itu sangat positif loh Bu sebenarnya untuk sekolah kita. Oke, jadi sekarang rencana Bu Ike untuk mengatasi gejolak yang ada di hati atau masalah yang sedang terjadi saat ini tuh apa? Gini Bu Yanti, mungkin Ya, langkah yang akan saya lakukan nanti. Yang pertama, saya meminta Ketua Adiwiyata membuat pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian tiap-tiap orang agar tidak merasa terbebani lebih banyak tentang tugas-tugas yang akan dilakukan. Yang kedua, saya akan memanggil beberapa warga sekolah yang dulunya tidak mendukung kegiatan Adiwiyata dan melakukan pembinaan ke mereka. Yang ketiga, mendatangkan narasumber, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup atau pengawas yang kompeten untuk memberikan materi dan pendampingan dalam pembuatan RPP yang terintegrasi PRLH. Dan yang keempat, saya akan selalu melakukan pendampingan dan berusaha membantu permasalahan yang dihadapi warga sekolah serta memotivasi untuk menumbuhkan semangat Adiwiyata. bagus sekali rencana Bu Ike. Mudah-mudahan rencana ini berhasil ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Semoga. Oke. Dari beberapa rencana yang akan Ibu Ike lakukan, mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu yang dekat ini, Bu? Ya. Dalam waktu dekat ini pastinya pertama yang harus saya lakukan itu adalah meminta Ketua Tim Adiwiyata membuat pembagian tugas terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing orang agar beliau-beliau mengetahui jobnya bahwa tugas yang diberikan itu adil sama rata dan tidak terlalu berat. Jika nanti dilakukan secara bersama-sama dan kompak, ya insya Allah berhasil lah untuk Adiwiyata nanti. Selanjutnya rencana yang lain itu akan dilaksanakan yaitu karena melihat due date pengumpulan file sudah dekat juga dan nantinya warga sekolah yang dulunya tidak mendukung kegiatan Adiwiyata itu akan saya panggil dan melakukan pembinaan agar beliau-beliau itu nanti bisa bergabung dengan teman-temannya melaksanakan job yang sudah ditugaskan seperti itu. Betul, Bu Ike. Kapan, Bu, bila rencana itu dilakukan? Ya secepatnya Bu,
Kalau bisa dalam minggu ini harus sudah terselesaikan. Oke, baiklah Bu Ike, kita sudah di ujung pembicaraan karena saya juga mau ada acara nggih Bu, mohon maaf. Apa yang Bu Ike dapatkan dari percakapan di siang ini? Terima kasih Bu Wijayanti sudah mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya tentang semangat teman-teman, guru-guru yang ada di sekolah saya dan tenaga administrasinya juga. Yang semakin menurun, semakin tingkatannya ke atas semakin menurun itu tadi karena merasa beban kerjanya bertambah jika nanti mengikuti adiwiyata mandiri. Dan saya setelah ini akan melaksanakan rencana aksi-aksi tadi yang sudah saya kemukakan terhadap Ibu. Semoga sekolah saya bisa lolos adiwiyata mandiri ya Bu. Amin. Kalau begitu kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya Bu, setelah Bu Ike melakukan rencana awal tadi. Saya ingin mendengar cerita langsung dari Bu Ike seperti ini ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Oke, Ya, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan Bu Ike. Saya tinggal dulu ya. ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.